Oh, eh, Oke, masuk nggak? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan dan mempresentasikan laporan praktikum sistem komunikasi bergerak modul satu yaitu work test yang disusun oleh Agustiawan, Afna Adina, Dikri Pacar Alif Nur Rahman, dan Fatah Ibra Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar work test terlebih dahulu, yang mana work test itu adalah metode pengukuran kualitas jaringan dengan berjalan di area. Nah, dalam hal ini area yang kemarin kita lakukan di praktikum yaitu area indoor yang ada di Telkom University Purwokerto. Ada dua jenis di dalam walk test. Yang pertama adalah drive test sama walk test. Nah, drive test ini nantinya menggunakan kendaraan yang mana ini akan kita lakukan untuk praktikum modul depan. Nah, namun untuk saat ini kita akan menjalankan terkait dengan walk test yang mana kita ada rute tersendiri yang kita lakukan atau yang kita jalankan di Telkom University Purwokerto. Ya, walk test itu adalah dilakukan dengan berjalan kaki untuk area di indoor. Dalam hari ini area indoor kita adalah di dalam gedung atau building di Telkom University Purwokerto. Nah, kemudian parameter dalam yang kita lakukan di sini ada beberapa. Yang pertama ada RSRP, yaitu kita menunjukkan kekuatan dalam sinyal yang diterima. Kemudian ada RSRQ, yaitu kita menilai kualitas sinyal berdasarkan interferensi yang ada di dalam software yang kita gunakan. Kemudian ada SINR, ada throughput dan latensi. Ini beberapa hal yang kita ukur di dalam eh, Worktech ini, yang mana software yang kita gunakan atau perangkat kita adalah sama selain dari smartphone, kita juga ada Kinetrack yang kita gunakan untuk mendeteksi lingkungan yang telah kita lakukan terutama di building kampus Telkom University Purwokerto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fatah. Baik, tahapan pelaksanaan selanjutnya adalah yang pertama adalah persiapan, yaitu menentukan lokasi pengujian dan mengatur parameter pengukuran pada Times Investigation. Yang kedua adalah pengambilan data, yaitu dengan berjalan sesuai rute yang ditetapkan, yaitu diawali pada gedung TT lantai 3, turun ke gedung TT lantai 1, lalu ke IoT lantai 1 dan DC lantai 1, lanjut ke DC lantai 2, IoT lantai 2, TT lantai 2, dan naik kembali ke TT lantai 3. Selanjutnya adalah mengumpulkan data parameter jaringan, dan yang terakhir adalah analisis hasil, yaitu membandingkan parameter dengan standar kualitas jaringan. Oke, yang selanjutnya adalah hasil pada walk test pada kondisi idle. Pada gambar pertama adalah RSRP level yang fungsinya untuk mengukur kekuatan sinyal yang diterima dari PTS. Dan yang kedua adalah RSRQ yang berfungsi untuk mengukur kualitas sinyal yang diterima. Yang ketiga adalah SNR, yaitu menggambarkan rasio antara kekuatan sinyal dengan gangguan atau nol. Yang keempat adalah DTL rate yang berfungsi untuk mengukur kecepatan data unduhan dalam jaringan. Yang terakhir ada L rate atau upload rate yang berfungsi untuk kecepatan unduh dalam jaringan. Baik, untuk di mana kondisi user berada kondisi menerima panggung menonton video. Jadi untuk hasil dari nilai RST sendiri yang telah dilakukan oleh kita yaitu berada di angka 80 minus 80, di mana jika kita bandingkan dengan nilai tabel standar nilai RFC yang ada di modul, nilai ini menandakan bahwa pengukuran ini
menghasilkan nilai atau kekuatan sinyal yang baik. Kemudian yang kedua yaitu mengenai nilai RFQ. Ini menandakan kalau kita lihat kita uh, dapat mendapatkan di minus 14, di mana minus 14 ini itu kalau kita bandingkan dengan standar prestasi dari nilai RSQ itu sendiri yang ada di modul, bahwa nilai RSQ dengan 14 dB gitu ya, itu menandakan bahwa kualitas sinyal yang ada di area tersebut itu adalah dalam kondisi cukup baik. Kemudian untuk nilai SINR atau SNR gitu ya, uh, kalau kita lihat yang paling banyak gitu ya titik-titiknya, kita bisa menganalisis dari titik-titik ini itu berada di uh, yang kuning ya, yang kuning antara 4 dan 5 lah ya. Uh, itu menandakan bahwa nilai SINR yang kita dapatkan pada saat melakukan walk test ini itu dalam kondisi baik. Berarti menandakan bahwa perbandingan antara nilai RSP dan nilai RSQ itu cukup stabil. Kemudian untuk selanjutnya ini di gambar yang 1.2.9 ini memperlihatkan rate download kita gitu ya, ketika kita mengakses sebuah YouTube gitu ya, karena tadi di awal juga disampaikan oleh Fatah, sebelum kita melakukan walk test ini kita menyeting dulu untuk yang dedicated ini, disetting diisi URL YouTube. Kemudian yang selanjutnya itu di gambar 1.2.10 yaitu uplink rate. Ini kita lihat itu cukup cukup berada di nilai 128 ya. Berarti ini cukup baik. Selanjutnya, next. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini untuk hasil analisis gitu ya. Dalam konsep IDLE ini, perangkat tidak aktif dalam sistem komunikasi data tetapi tetap terhubung ke jaringan untuk menerima informasi sinyal. Kemudian parameter RFP dan RSQ dalam mode ini mencerminkan kualitas cakupan dan interferensi tanpa aktivitas data. Kemudian di SNR juga menunjukkan tingkat keberhasilan sinyal, tetapi tanpa beban traffic yang signifikan. Kemudian untuk DL dan UL ini berpengaruh ke kecepatan mengakses gitu ya, mengakses sebuah layanan kita. Atau kalau di sini itu dalam kondisi ini biasanya rendah atau tidak terukur karena tidak ada transfer data aktif. Oke, selanjutnya analisis hasil data walk test pada konsep dedicated. Pada saat perangkat berada dalam mode dedicated, itu terjadi transfer data aktif seperti streaming atau pengunduhan. Karena pada saat percobaan ini, kita membuka YouTube, akhirnya terjadi transfer data aktif seperti streaming atau pengunduhan tersebut. Kemudian RSRP dan RSRQ cenderung mengalami fluktuasi karena perangkat terus berkomunikasi dengan sel jaringan. Kemudian SINR menjadi faktor penting dalam menentukan kestabilan dan kecepatan koneksi, terutama jika ada interferensi tinggi. Dalam mode dedicated ini, kecepatan DL dan UL akan menunjukkan nilai optimal sesuai dengan kapasitas jaringan, kondisi lingkungan, serta beban pengguna lainnya. Kemudian, perbandingan dari kedua konsep ini, konsep dari idle mode dan dedicated mode, menunjukkan bahwa kualitas jaringan sebenarnya lebih stabil dalam kondisi idle, tetapi performa sebenarnya baru terlihat dalam mode dedicated.
yang dimana efisiensi jaringan dalam menangani trafik ini diuji secara nyata. Kemudian, kesimpulan dari modul work test ini ada 3. Yang pertama, stabilitas sinyal. Pada mode idle itu lebih stabil, sedangkan dedicated itu lebih fluktuatif karena aktivitas data. Kemudian pengaruh jaringan, mode dedicated dipengaruhi interferensi dan jumlah pengguna, memengaruhi kecepatan DL dan UL. Dan performa nyata, stabilitas di idle belum mencerminkan performa sebenarnya yang terlihat dalam dedicated mode. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan, kepada Mas Dikri, Mas Fatah, dan juga Mbak Afna atas pemaparan. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman rekan-rekan baik asprak ataupun Bapak Ibu dosen yang telah nantinya menyaksikan presentasi kami. Semoga bisa bermanfaat dan ini merupakan hasil dari analisis dan analisa dari kelompok kita itu kelompok 1. Terima kasih dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.